Jadi waktu dulu itu ke Thailand karena program student exchange dari kampus. Dan sebenarnya seleksi ini itu persyaratannya dibilang mudah tapi nggak juga, dibilang sulit juga sebenarnya bisa. Ada beberapa persyaratan yang harus kita siapkan. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan akademik, IPK. Selain itu juga keaktifan organisasi. Dan waktu itu ada beberapa poin penting yang kita harus miliki. Mungkin alangkah lebih bagusnya ditambah dengan sertifikat-sertifikat yang sudah diikuti, entah itu sebagai juara ataupun peserta. Seleksinya tingkat 1 karena penasaran, ingin mencoba. Kalau tidak mencoba itu kita tidak tahu kekurangan kita itu ada di mana dan apa yang harus diperbaiki. Akhirnya pada saat semester 1 dan tingkat 1 aku daftar untuk proses seleksi. Pertama itu yang kita lakukan adalah pendaftaran administrasi atau berkas. Sebelum adanya informasi bahwa paspor tidak harus dibuat, tidak harus ada atau tidak diwajibkan, tapi ketika itu sudah membuat, kan ternyata itu menjadi poin plus. Lalu setelah lolos seleksi berkas, lanjut ke seleksi wawancara. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan, salah satunya adalah mengapa alasan ikut program student exchange, lalu apa sih motivasinya, dan program apa yang akan kita bawa ke sana gitu. Karena kita punya negara yang kaya akan budaya, negara Indonesia. Lalu ketika kita sudah berada di negara orang akan dibagaimanakan. Pun sebaliknya, kita akan membawa apa nih dari Thailand untuk pulang ke Indonesia, khususnya untuk kampus kita sendiri. Setelah proses seleksi yang cukup panjang dan proses penjurian yang sangat ketat, karena waktu itu melibatkan banyak sekali unsur pimpinan, sebenarnya waktu itu proses wawancaranya itu tidak hanya pada satu dosen, tapi kita masuk ke beberapa program studi, ke ruangannya, bertemu dengan Kak Prodinya, lalu kita diberikan beberapa pertanyaan wawancara menggunakan bahasa Inggris. Kita pun menampilkan bakat kita apa. Waktu itu menampilkan bakat sebenarnya ini mungkin agak aneh dan entahlah, mungkin ini bakat yang dimiliki. Waktu itu siaran radio menggunakan bahasa Inggris tapi back song lagunya itu lagu tradisional. Akhirnya selang beberapa hari muncullah hasilnya bahwa yang terpilih ternyata hanya satu. Diumumkanlah bahwa satu nama itu alhamdulillah masuk untuk berangkat ke Thailand. Perjalanan itu dimulai ketika kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, bertemu dengan teman-teman yang lain dari Medan, Jawa, dari Manado. Kita briefing, diarahkan kegiatan selama di Thailand 2 minggu bersama-sama. Berangkat dari Indonesia kurang lebih jam 7 malam, sampai ke Thailand itu kurang lebih tengah malam. Sesampainya di sana kita disambut oleh mahasiswa dan dosen. Kalau kita sebut itu Acan, karena kita di sana itu menetap di asrama salah satu universitas kesehatan yang ada di Phetchaburi, Thailand. Ketika kita masuk ke dalam kampus, sangat terasa aura Thailandnya, lalu di perjalanannya, situasinya, bahkan di lokasi kita tetap di sana. Kita mengawali kegiatan itu pagi hari seperti biasa, sarapan, dan itu kita agak tidak familiar ya dengan makanannya. Tapi yang perlu kita contoh dari negara Thailand adalah kedisiplinannya. Ketika mereka mengantri sarapan di kafetaria, itu sangat-sangat rapih dan sangat-sangat disiplin. Bahkan antara senior dan juniornya itu etikanya itu sangat diperhatikan. Tidak ada yang nyalip gitu ya untuk mengambil makanan atau untuk sekedar dia mengambil pesanan dan lain sebagainya. Lalu kegiatan kami selanjutnya adalah belajar di kelas, sit in class, bagaimana sih kesehatan di negeri Thailand. Mungkin karena waktu itu masih tingkat 1 agak-agak kurang memahami, tapi alhamdulillah banyak kakak kelas yang sangat membantu, sangat mensupport. Tidak hanya kita belajar di kelas, tapi kita mengunjungi beberapa destinasi yang sangat-sangat luar biasa. Beberapa temple yang ada di Thailand, kita bertemu dengan pemuka agamanya. Selama 2 minggu kita berada di Thailand, tuh rasanya menemukan jati diri baru. Ada satu pengalaman yang membuat terenyuh ketika kita mengunjungi salah satu pesantren yang ada di Thailand. Ini sebenarnya di luar agenda. Jadi waktu itu untuk ikhwannya itu kan sholat Jumat, tapi ternyata tidak ada masjid untuk sholat Jumat itu di kampus. Akhirnya kita meminta tolong ke driver kampusnya itu untuk mengantarkan ke
masjid, dan kita dipertemukan dengan orang-orang Islam yang ada di Thailand. Itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita tuh sangat disambut antusias oleh mereka. Kita diajak sharing bersama dan kita bertemu dan bertukar cerita. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, banyak sekali pembelajaran yang didapatkan, baik itu tentang sosial, agama, toleransi, pendidikan, kesehatan. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan semoga langkah ini tuh tidak terhenti. Kita harus tetap berjalan, bahkan berlari. Semoga kita sampai apa yang menjadi mimpi-mimpi kita untuk meraih keberhasilan suatu hari nanti.